Jadi kan kita kan dikasih tugas sama Bapak Ya, terkait matriks ya. Kemudian di sini kita akan melakukan diskusi terkait tugas tersebut. Nah, di situ kan udah dikasih 12 subtopik ya kalau nggak salah. kan Tentang karena kita mungkin ini kan kita 6 orang nih, satu oh ya, kelompok. Itu kan ada 12 topik. Kita bagi aja. iya. Jadi satu orang itu jadi dapatnya dua topik. Tuh gimana? Boleh. Gimana untuk yang lain setuju nggak kira-kira apa yang disampaikan Rahmat tadi? Setuju. Oke. Nah, terkait strategi diskusi kita gimana nih kira-kira? Kan ada tuh dibahas di aturan dikasih Bapak bukan? Iya, di poin Iya kan? ketiga ada Iya. dibilang bagaimana strategi diskusi kita gitu. Jadi kira-kira ada yang punya pendapat nggak terkait strategi diskusi kita? Ada? Kalau menurut aku sih kita buat PPT aja kali, biar kayak ya biar kayak eh, memudahkan kita untuk diskusiinnya gitu. Jadi kita nanti kayak buat PPT, terus ya per materi yang kita dapat, baru kita ini eh, kan udah selesai buat PT, kita inilah kita diskusiin bareng-bareng gitu. Gimana, ada saran dari yang lain? Boleh tuh, boleh boleh. Ada yang lain ada mau ngasih saran Ya, nggak? setuju. Tapi Setuju sih, eh, setuju. tapi kan Gimana ya buku nih? tapi kan buku dari Martin Coklat itu bentuk dalam bahasa Inggris. Jadi gimana? Kita terjemahnya secara pribadi atau dengan eh, Oke, oke terkait Ya, materi itu kan berarti gimana? Setujunya diterjemahin per orang atau Pribadi aja sih Jo, soalnya nanti kan kalau misalnya untuk diterjemahkan sama satu orang aja kan keberatan gitu, jadi ya sendiri-sendiri aja. oh, berarti setiap orang itu kan ada materinya, jadi dia nge-translate sendiri ya. Oke, oke, boleh, boleh, boleh. Oke, ada lagi yang mau disampaikan terkait diskusi kita atau masih ada lagi? Oh, jadi kan udah dijelaskan tadi kan dari segi materi, strategi oh ya diskusi. teman-teman, iya. satu lagi Apa diingat ini? Ada apa tuh? ya, Silakan. sama-sama. Maaf putus-putus untuk Yandi. Silakan diulang lagi apa yang mau disampaikan. Gimana? Silakan Oh diulang ya lagi ini. teman-teman, Ya. soalnya itu jangan mirip sama kelompok yang lain, nanti kita dapat nilai yang nggak bagus gitu. Oh ya, dia di situ ada Sih, peraturannya ya. Jadi kita bener juga. silakan cari contoh soal yang berbeda ya. Oke. Ada lagi mau disampaikan, Rahma masih ada lagi? Di dalam atau itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Bentar-bentar. Kayaknya Oke. nggak ada lagi sih. Cuman itu, oh ya jangan lupa nanti kita juga buat makalah nih di sini dibilang, dan ada juga ketentuan-ketentuannya nih di poin nomor 5. Apa itu? Terus Oh ya iya, oh iya. segitu aja. Itu aja ya. Pada setiap kelompok udah, terus jawaban LK-nya sambil bikin. Oke, udah cuman itu aja. Berarti eh, tambahannya tinggal makalah doang sih. Terus di makalahnya juga ada ketentuan-ketentuannya tuh dari di poin nomor 5. Oke, jadi kita kan udah nentuin apa namanya itu dari awal kita udah nentuin apa yang mau kita lakukan kan udah dikasih bapak bukunya. Terus strategi diskusi kita juga ditentuin Ah tadi. iya, masing-masing. Ya. Terus strategi Eh diskusi kita kan tadi udah ditentuin itu PPT. Terus untuk pembagian subtopiknya gimana? Ada yang mau eh milih duluan? saya mau ambil nomor 1 dan 4 dong. Berarti Rahma Clarissa 164. Kemudian selanjutnya siapa? Untuk Oke, buat materi. materi yang kedua sama yang keenam aku aja yang ngambil. Berarti yang di Dharma Harita untuk 2 sama 6 ya subtopiknya. Oke, untuk selanjutnya? Saya mau yang nomor 3 dan yang nomor 5. Berarti Alfrida Pasaribu 3 dan 5. Untuk selanjutnya siapa? Silakan dipilih.
Saya mengambil materi nomor 7 dan nomor 8. Berarti 7 dan 8 itu Mutiara Siringeringo 7 dan 8. Saya Lanjut. mau ngambil 10 sama 11. Anggi Nurhasana Siregar 10 dan 11. Berarti sisanya itu 9 dan 12 itu saya ya, Jordi Abriana Hidayat. Oke, karena sudah dibagi subtopiknya, silakan untuk rekan-rekan semuanya dicari ya. Jadi kita kumpulkan pendapat kita masing-masing terkait matriks di buku yang telah diberikan Bapak. Oke, kita akhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Baiklah, yang terhormat Bapak Tri Andri Hutapea, SSI MSc selaku dosen pengampu matematika kimia, dan seterusnya untuk rekan-rekan yang hadir di virtual pada pagi hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait matriks, dan di layar sudah tertera nama kelompok dari kelompok kami, itu anggotanya ada di layar. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada 12 topik pembahasan atau subtopik. Itu ada 12 subtopik. Itu akan kami jelaskan. Satu individu ada 2 subtopik. Baiklah, untuk pemateri pertama kita silakan kepada Saudari Rahma Clarissa. Kepada Rahma disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi yang pertama itu saya akan membawakan materi tentang penyelesaian sistem persamaan linier yang diambil dari buku Martin Koket. Sistem persamaan linier dengan memperkenalkan determinan sebagai bentuk untuk menyelesaikan himpunan persamaan linier simultan di mana indeks dari variabel yang tidak diketahui semuanya adalah satu kesatuan. Yang mana ada contoh variabel, ini variabelnya yaitu yang A11X ditambah A12Y sama dengan B1, itu persamaan 1. Untuk persamaan 2 itu ada A21X ditambah A22Y sama dengan B2, persamaan 2, di mana A11, A12, A21, A22, B1, B2 itu adalah koefisien konstan, dan X dan Y adalah variabel yang tidak diketahui. Kita dapat mengetahui determinan menggunakan aljabar dasar sebagai berikut. Jadi ada 3 cara. Yang pertama itu kalikan persamaan 1 dengan A22. Jadi persamaan 1 itu kan A11X ditambah A12Y sama dengan B1. Itu kita kalikan dengan A22. Maka diperolehlah hasil A11 A22X ditambah A12 A22Y sama dengan B1 B22. Itu kita buat persamaan 3. Lanjut, persamaan 2 dikalikan dengan A12. Maka yang tadi persamaan 2 itu A21X ditambah A22Y sama dengan B2. Setelah dikalikan dengan A12, maka diperolehlah hasil A21, maaf itu aturannya A21 jadi A12 ya. Jadi A21 A12X ditambah itu A12 jadi A22, ada salah pengetikan. A22 A12Y sama dengan B2, B12. Itu kita buat jadi persamaan 4. Lanjut, kurangin kedua persamaan. Jadi persamaan 3 dan persamaan 4 untuk mencari nilai si X. Jadi setelah dikurangi, otomatis kalau kita mau mencari nilai si X, berarti nilai Y-nya itu sama. Jadi tinggal dicoret nilai E-nya, nilai Y-nya, dapatlah hasilnya A11, A22 ditambah A12, A21X sama dengan B1, A22 dikurang B2, A12. Tahu kan teman-teman dari mana? Lanjut, jadi iniin X sama dengan B1, A22 dikurang B2, A12 per A11, A22 dikurang A12, A21. Karena kita mau mencari nilai X-nya kan. Berarti itu kita buat jadi persamaan 5. Lanjut, untuk mencari nilai Y, kita kalikan si persamaan 1 itu dengan A21. Saya harap kalian juga mencatatnya ya. Berarti setelah kita udah kalikan dengan A21, berarti itu dapatlah hasilnya nanti A11, A21X ditambah A12, A21Y sama dengan B1, A21. Dan baru katanya di situ di persamaan kedua itu dikalikan dengan A11.
Berarti dapatlah hasilnya A11 A21X ditambah A22 A11Y sama dengan B2 B11. Lalu kedua dari persamaan tadi kita kurangkan. Jadi karena kita mau cari nilai Y, otomatis nilai yang sama itu di X. Nah, jadi X-nya itu dicoret, dapatlah hasilnya A12 A21 ditambah A11 A22Y sama dengan B1 A21 dikurang B2 A11. Maaf tadi dikurang ya yang A-nya. Lalu Y sama dengan B1 A21 dikurang B2 A11 per A12 A21 dikurang A11 A22. Jadi itu masuk ke persamaan ke-6. Seperti yang ada di tampilan layar PPT kita. Lanjut pada persamaan 5 dan persamaan 6 yang kita udah dapat. Itu kan keduanya di mana penyebutnya itu sama. Kita bisa mengasumsikannya itu dengan determinan ordo 2x2. Yang mana itu penyebutnya determinan ordo 2x2 itu kan A, B, C, D, lalu dia dikali silang jadi AD dikurang BC. Penyebutnya berarti yang A11 itu jadi A, yang A12 itu jadi B, yang A21 itu jadi C, A22 itu jadi D. Sama dengan kita kali silang kan seperti yang rumusnya tadi, AD, A dikali D dikurang B dikali C. Berarti A-nya itu A11, D-nya itu A22 dikurang. Si B-nya itu A12, si C-nya itu A21. Jadi itu masuk ke persamaan 7. Jadi simbolnya itu untuk sisi kiri persamaan 7 mendefinisikan determinan ordo 2 yang hasilnya diberikan di sebelah kanan. Kita juga dapat membuat di pembilangnya. Selanjutnya, Jo. Sebagai determinan ordo 2, dan kita dapat melihat bahwa dari dua nilai yang tidak diketahui, lalu diberikan rasio dua determinan. Nah, penyebutnya itu kan sama, berarti untuk pembilangnya tadi, kita buat juga sama kayak yang ordo 2x2 tadi. Jadi diperolehlah X sama dengan B1, B2, A12, A22 per A11, A12, A21, A22. Dan Y sama dengan B2, B1, A21, A11 per A11, A12, A21, A22. Itu masuk ke persamaan 8. Tujuan memperkenalkan notasi ini adalah agar notasi ini dapat diperluas hingga mempersamaan N aljabar linier dalam N yang tidak diketahui. Masalahnya kemudian dikurangi menjadi salah satu evaluasi masing-masing determinan ordo N. Untuk memperininya ada beberapa contoh yang saya buat. Yang pertama itu tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan linier determinan matriks 3X ditambah 4Y sama dengan 12, 2X ditambah 2X dikurang 2Y sama dengan 10. Penyelesaian, kita buat pemisalan atau anggapan si A sama dengan B, A sama dengan 3, B sama dengan 4, itu dari persamaan 1. Si 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Baru yang C dan D-nya itu dari persamaan 2. Dapatlah C-nya itu sama dengan 2, D-nya itu sama dengan min 2. Baru untuk nilai si P dan Q itu dari hasil kedua persamaan. Si persamaan 1 dan persamaan 2. Si P-nya itu persamaan 1, hasilnya itu 12. Si Q itu persamaan 2, jadi nilainya itu 10. Lalu kita mau mencari determinan untuk si penyebut nilai X dan Y. Jadi determinan yang pertama itu kan tadi rumus determinan ordo 2x2 kan kalian sudah tahu nih. A, B, C, D, dan hasil sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Lalu kita cari si A, masukkan nilai si A, B, C, D-nya. Kemudian kita kali silang yang A, jadi A dikali D dikurang B dikali C. Hasilnya nanti dapat min 14 untuk si pembilang dari nilai X dan Y. Lalu untuk kita cari penyebut dari si X dan Y-nya, kita buat determinannya, berarti DX. DX berarti yang kita pakai itu nilainya si Y, karena kan kalau misalnya mau mencari nilai X pakai nilai Y, dan nilai Y pakai nilai X.
sama caranya dengan determinan order 2 kali 2. Baru masukinlah angkanya kan 12, 4, 10, min 2 sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Nanti hasil dapatlah min 64. Baru untuk cari nilai Y-nya, kita gunakan nilai si X. Jadi 3, 12, 2, 10. Maaf ya, sebelumnya itu bukan tanda kurang, itu tanda sama dengan. A dikali D dikurang B dikali C. Berarti 3 dikali 10 dikurang 12 dikali 2 sama dengan 30 dikurang 24 sama dengan 6. Jadi hasilnya itu nilai X tadi kita peroleh min 64 per min 14 itu dari mana? Berarti itu nilai si determinannya untuk pembilangnya. Baru si Y sama dengan 6 per min 64. Itu kita bisa kecilin sama-sama dibagi 2, jadi hasilnya 3 per min 7. Jadi sama kayak yang cara yang di atas, berarti untuk pembilangnya itu mereka sama dari hasil determinan order 2 kali 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Jo slide. Di contoh kedua, katanya tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan linier determinan matriks X ditambah 3Y sama dengan 9 dan 2X ditambah 8Y sama dengan 13. Penyelesaian. Anggap sama kayak yang tadi sebelumnya, anggap si AB itu di nilai XY dari persamaan 1, jadi dapatlah nilai A itu sama dengan 1, nilai B itu sama dengan 3, lalu nilai CD itu dari persamaan 2, C sama dengan 2, D sama dengan 8, lalu nilai P dan Q itu dari hasil dari persamaan 1, lalu yang P-nya dapatlah hasilnya 9, dan Q itu hasil dari persamaan kedua, dapatlah Q-nya itu 13. Lalu untuk mencari pembilangnya, berarti kita pakai determinan order 2 kali 2, sama seperti tadi, A, B, C, D, lalu dikalikan jadi A dikali D, dikurang B dikali C, maka dapatlah determinannya itu 2. Lalu, untuk mencari nilai X-nya, pakai determinan, tapi kita gunain nilai si Y, karena kita mau mencari nilai X. 9 dikali 3, 13 dikali 8, dikali silang, A dikali D, dikurang B kali C, dapat hasilnya itu 33. Lalu untuk mencari nilai Y, berarti kita gunain nilai si X. 1, 9, 2, 13. Matriksnya berarti untuk mencarinya A dikali D dikurang B dikali C. Dapatlah hasilnya itu 5. Jadi nilai si X itu 33 per 2. 2 itu berarti penyebut dari yang determinan yang kita cari pertama. Baru yang Y sama dengan 5 per 2. Jadi sifat yang di awalnya itu sama gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Udah paham belum? Silakan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang determinan lanjutan yang referensinya diambil dari buku Martin Choquette. Baiklah, determinan matriks adalah nilai yang bisa dihitung dari unsur matriks. Contoh dari determinan matriks tersebut yaitu bisa kita lihat, maka determinan A itu sama dengan AD dikurang BC. Kemudian determinan hanya untuk matriks bujur sangkar. Kemudian untuk ordo lebih dari 2, yaitu digunakan pengertian minor dan kofaktor, di mana minor adalah suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ adalah determinan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris KI dan elemen-elemen pada kolom KJ. Kemudian kofaktor. Kofaktor adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan, yaitu minus 1 pangkat I tambah J, di mana I adalah baris dan J adalah kolom. Kofaktor suatu elemen baris KI dan kolom KJ matriks A dilambangkan dengan CIJ. Yang rumusnya CIJ sama dengan minus 1
pangkat I tambah J dikali dengan MIJ. Di mana MIJ itu adalah hasil dari perkalian matriks. Baiklah, untuk memperdalam pemahaman kita terhadap materi determinan lanjutan, di sini disediakan 2 buah contoh yang nanti bisa menambah wawasan. Yang pertama, di sini kita menentukan sebuah minor dari matriks A yang mana -2, 10, 9, dan 1. Pertama-tama kita buat dulu yang mana persamaan dari rumus minor tersebut, yaitu MIJ, di mana I itu sebagai baris dan J sebagai kolom. Pertama, kita cari M11, di mana M11 maksudnya itu baris pertama dan kolom pertama. Kita tengok, itu baris pertama itu -2, 10, dan kolom pertama itu -2 dan 9. Artinya, itu kita coret baris pertama dan kolom pertama, dan hasilnya tinggal 1. Kemudian, di M12, itu maksudnya baris pertama kolom kedua, yang mana baris pertama itu -2 dan 10, dan kolom kedua itu 10 dan 1, sehingga -2 dan 10 dan 10 dan 1 itu dicoret sehingga hasilnya 9. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu mengenai kofaktor matriks dari B, yang mana matriks B itu 358, 412, 264. Jadi untuk menjawab soal tentang kofaktor, pertama-tama kita tuh harus mencari dulu yang mana mencari minor dari setiap baris dan kolom. Jadi pertama kita mencari terlebih dahulu semua minor dari matriks B. Itu M11 yang mana tadi M11 maksudnya baris pertama dan kolom pertama. Begitu juga dengan seterusnya, sehingga M11 sampai M33 bisa kita lihat. Kemudian setelah semua minor kita temukan atau kita dapatkan, kemudian kita masuklah mencari yang namanya kofaktor. Yang mana rumus kofaktor tadi yaitu JIJ sama dengan -1 pangkat I tambah J M kali J. Yang mana I kali J itu hasil dari M11 sampai M33 tadi. Kemudian itu C11 maksudnya itu kofaktor baris pertama dan kolom pertama. Jadi rumusnya itu kan -1 itu 1 tambah 1 itu pangkat 1 tambah 1 diambil dari C11, yang mana hasil penjumlahannya nanti akan dikalikan dengan MIJ, yang mana tadi kan MIJ-nya kita udah kita cari itu berasal dari minor dari matriks B. Jadi yang pertama tuh M11 itu -8. Jadi dikalikan -1 pangkat 2 itu kan positif dikalikan dengan negatif, hasilnya -8. Kemudian C kofaktor 12 itu kita ambil dari rumus kofaktor tadi, yang mana -1 pangkat 1 tambah 2 itu kan kofaktor 1 dan 2, yang mana MIJ-nya tadi dari minor 1, 2 itu 12 dikalikan dengan 12, -1 pangkat 3 hasilnya itu -1 dikalikan dengan 12, sehingga hasilnya -12. Begitu juga dengan seterusnya. Pemaparan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Yandi Dharma Harita. Baik, untuk pemateri selanjutnya kita serahkan kepada Saudari Elfrida Pasaribu. Kepada Saudari Elfrida, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat determinan yang ada pada buku Martin Coquet. Dalam buku Martin Coquet terdapat 5 sifat-sifat determinan. Yang pertama itu, bila semua unsur dalam satu baris atau satu kolom memiliki nilai atau angka 0, maka determinannya adalah 0. Seperti contohnya, diketahui matriks A pada baris pertamanya terdiri dari angka 00,
dan baris keduanya terdiri dari angka 4 dan 5. Nah, jika kita lihat pada penjelasannya, sebuah matriks itu tidak boleh memiliki angka 0, padahal pada contoh memiliki angka 0 pada baris pertama. Maka langsung bisa kita ketahui bahwa matriks A-nya itu adalah 0. Nah, yang kedua, nilai determinan tidak berubah apabila semua baris diubah menjadi kolom atau semua kolom diubah menjadi baris. Dengan kata lain, matriks A akan menjadi A transpose. Seperti contohnya, di mana matriks A memiliki pada baris pertama angka 2 dan 1, pada baris kedua ada 5 dan 7. Maka matriks A-nya, jika kita kali silangkan, kita selesaikan itu seperti 2 kali 7 dikurang dengan 5 dikali 1 akan menghasilkan nilai 9. Nah, jika kita membuatnya dalam A transpose, itu yang bagian kedua, A transpose. Nah, jika A transpose, pada baris pertama kolom keduanya itu diubah dengan bertukar dengan baris kedua kolom pertama. Maka A transposnya akan menjadi 2 dikali 7 dikurangkan dengan 1 dikali 5. Maka hasilnya akan 9. Nah, hasil keduanya itu memiliki nilai yang sama, seperti kata sifat-sifat determinannya. Yang ketiga, pertukaran baris dengan baris atau kolom dengan kolom pada suatu determinan akan mengubah tanda nilai determinan. Seperti contoh, jika kita mencari nilai matriks A seperti biasa, maka akan dari matriks A itu akan memiliki nilai min 2. Namun, jika baris 1 ditukar menjadi baris 2, seperti contoh, ini, maka nilai matriks A-nya akan menjadi menjadi 2. Menjadi 2. Itu berarti sifat-sifat dari determinan yang ketiga ini benar. Jika baris atau kolom pada suatu determinan akan mengubah tanda nilai determinan. Seperti kita lihat, itu jika di matriks biasa hasilnya min 2, tapi jika baris pertama atau kolom pertamanya ditukar, maka tanda nilai determinannya akan berubah. Kemudian keempat, apabila suatu determinan terdapat 2 baris atau 2 kolom yang identik, maka nilai determinan tersebut adalah 0. Seperti contoh, pada matriks A, pada baris 1 terdiri dari angka 1, 2, dan 0. Kemudian pada baris kedua terdiri dari angka 1, 2, dan 0. Maka bisa kita lihat bahwa baris pertama dan baris kedua itu memiliki nilai yang identik atau angka-angka yang mirip. Jadi, jika kita menemukan soal seperti itu, kita dapat langsung menjawabnya bahwa nilai matriks tersebut adalah 0. Kemudian yang kelima, jika semua elemen pada sembarang baris atau kolom dikalikan dengan faktor P yang bukan nilai 0, maka nilai determinan dikalikan dengan faktor P. Seperti contoh, jika baris 1 dikalikan dengan 2, maka A1-nya itu 2 dikali 4 dikurang 3 dikali 4. Hasilnya akan min 4. Dan A1-nya itu karena dikalikan dengan 2 akan menghasilkan 2 matriks A.
Dan juga jika kolom 1 dikalikan dengan 3, maka A2-nya itu 3 dikali 4 dikurang 9 kali 2 akan menghasilkan minus 6. Nah, A2-nya itu kan dikalikan dengan 3, maka hasilnya akan 3 matriks A. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alfrida Pasaribu. Untuk penyampaian pemateri selanjutnya kita serahkan kepada Saudari Rahma Clarissa. Kepada Saudari Rahma, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik menentukan determinan. Strategi memperluas determinan di mana N lebih besar dari 3, kita dapat mengambil sejumlah pendekatan berbeda untuk mengevaluasi determinan dari urutan yang lebih tertinggi. Yang pertama, untuk determinan ber-OD 3 atau lebih rendah, paling mudah untuk memperluas, paling rendah untuk memperluas secara penuh dari baris atau kolom yang mengandung jumlah nol terbesar. Untuk contoh seperti ini, dari kan itu ada dikasih tahu dari A kolom 2 dan B baris 2. Baru yang kedua ketika mengembangkan determinan orde tinggi N lebih besar dari 5, itu banyak lebih nyaman menggunakan salah satu komputer yang tersedia secara luas, sistem aljabar atau mable, matematika, dan lain-lainnya, atau numerik logaritma komputer. Ada banyak situasi kimiawi yang harus kita kembangkan faktor penentu pesanan besar. Untuk misalnya, dalam menghitung frekuensi getaran etena diperlukan untuk memperluas determinan orde 12 untuk non-linear molekul yang mengandung inti N. Urutannya adalah 3N dikurang 6. Slide selanjutnya. Yang ketiga, untuk determinan ber-OD 4 sampai 6, yang terbaik adalah memasukkan sebanyak mungkin angka 0 ke kanan atau ke kiri. Diagonal terdepan menggunakan properti 1 dikurang 4, contoh di atas. Jika semua elemen di sebelah kanan atau kiri diagonal terdepan adalah 0, maka contohnya seperti ini, dan diperluas determinan diberikan oleh hasil kali dari elemen-elemen yang terletak pada diagonal terdepan. Contoh soal tentukan determinan matriks ordo 3x3 berikut ini. Itu matriksnya matriks dari 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2. Nah, untuk mencari ordo 3x3 itu yang kolom 1 sama kolom 2 dikalikan sama si nilai matriksnya tadi. Dan nanti dia yang di sebelah kanan positif-positif, yang di sebelah kiri negatif-negatif. Jadi dapat hasilnya itu, nanti kan dia dikali silang, kayak gini. Terus nanti dapat hasilnya itu 1 dikali 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3 dikali 1 dikurang 2 dikali 3 dikali 1 dikurang 1 dikali 1 dikali 1 dikurang 2 dikali 3 dikali 2. Maka dapat 6 ditambah 4 ditambah 3 dikurang 6 dikurang 1 dikurang 12. Jadi dapat nilai si A-nya itu min 6. Maka determinan dari matriks di atas adalah min 6. Slide selanjutnya. Tentukan determinan matriks ordo 3x3 berikut ini. Sama sih, yang tadi kan di sini nilai matriksnya 4, 28, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Nah, kolom pertama sama kolom kedua dikalikan sama si nilai matriksnya. Jadi, yang titik-titik warna yang titik-titik warna ini, warna biru itu jadi positif. Titik-titik warna merah itu jadi negatif. Ya udah, kita tinggal kali, berarti 4 dikali 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 dikali 3 ditambah 8 dikali 2 dikali 2 dikurang 8 dikali 1 dikali 3 dikurang 4 dikali 5 dikali 2 dikurang 2 dikali 2 dikali 4. Hasilnya
16 ditambah 30 ditambah 32 dikurang 24 dikurang 40 dikurang 16. Setelah itu min 2. Jadi determinan dari matriks ini adalah min 2. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahma Clarissa. Untuk penyampaian pemateri selanjutnya kita serahkan kembali kepada Saudari Elfrida. Kepada Saudari Elfrida disilahkan. Baiklah, definisi matriks. Beberapa definisi matriks yang saya dapatkan pada buku Martin Coquet, yaitu pertama, matriks merupakan himpunan dari beberapa elemen. Yang kedua, matriks terdiri dari baris dan kolom. Yang ketiga, matriks diapit dalam tanda kurung bulat atau ya dalam tanda kurung seperti biasa. Ketentuan matriks. Astaga ya ampun. Menurut ketentuan, matriks diberi nama menggunakan huruf tebal, huruf besar atau kecil, seperti A besar atau B besar, atau C besar, seperti selanjutnya. Elemen-elemen matriks biasanya adalah AX atau BY, tergantung pada huruf yang digunakan untuk melabeli matriks itu tersendiri, di mana digunakan untuk menunjukkan baris dan nomor kolom. Jadi misalnya, matriks B memiliki 2 baris dan 2 kolom, maka dikatakan sebagai matriks 2 dikali 2. Akan tetapi, karena matriksnya berbentuk bujur sangkar, ia biasanya dinamai sebagai matriks bujur sangkar berorde 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Elfrida Pasaribu. Untuk selanjutnya kita serahkan kembali kepada Yandi Dharma Harita. Kepada Yandi disilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang materi operasi matriks menurut referensi buku Martin Coquet. Operasi matriks yang pertama itu yaitu matriks transpose atau matriks yang mengalami pertukaran elemen dari baris menjadi kolom dan sebaliknya. Jika sebuah matriks diubah menjadi transpose matriks, maka notasi yang digunakan adalah A pangkat C kecil. Operasi matriks yang kedua itu yaitu matriks konjugat kompleks, yang mana pada matriks kompleks sebuah matriks C yang dilambangkan dengan C menghasilkan suatu matriks baru yang dinamakan sebuah matriks D yang semula elemennya adalah konjugat kompleks dari matriks C dari awal matriks sebelumnya menjadi D sama dengan D I kali J, di mana C kali IJ matriks D ini ditulis C yang disebut matriks konjugat kompleks dari C. Operasi matriks yang ketiga itu matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Sehingga orde dalam matriks persegi biasanya itu N kali N. Untuk memahami materi operasi matriks, di sini kami sajikan 2 buah soal yang mana bisa memperlancar jalannya pemahaman kita terhadap operasi matriks. Baiklah, yang pertama itu di sini kita disuruh mencari nilai transpose matriks A yang berordo 3 kali 3. Yang mana matriks yang berordo 3 kali 3 itu 2, 4, 2, 4, 5, 12, dan 6, 11, 10. Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini, seperti pengertian matriks transpose tersebut tadi, bahwa adanya perpindahan dari baris menjadi kolom dan dari kolom menjadi baris. Jadi, seperti yang kita ketahui, baris di matriks A ada A11,
ada 2, 4, 2, 4, 5, 12, 6, 11, 10, dan kolomnya itu 2, 4, 6, 4, 5, 11, 2, 12, 10. Jadi menurut pengertian matriks transpose, yang mana baris berubah menjadi kolom. Jadi bisa kita lihat 2, 4, 2 yang semula menjadi baris, kemudian menjadi kolom pertama. Yang baris kedua dari matriks sebelumnya 4, 5, 12 menjadi sebuah kolom di matriks transpose di kolom kedua, dan juga di baris ketiga matriks sebelumnya menjadi kolom ketiga di matriks transpose, begitu. Jadi kalau menyelesaikan masalah tentang matriks transpose itu gampang sekali, tinggal mengingat yang rumusnya adanya perpindahan baris menjadi kolom, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi soal yang kedua itu di sini ada sebuah matriks A yang berordo 2x2 atau disebut dengan matriks persegi. Di sini kita menentukan yang namanya A pangkat 2, yang mana A kali A, dan yang pertanyaan kedua itu A pangkat 3. Jadi untuk menyelesaikan sebuah matriks yang berordo 2x2, kita selesaikan dengan menurut pertanyaan yang ditanya, yaitu A kali A, yang mana A kuadrat. Jadi matriks itu dikalikan atau dikuadratkan dengan cara pertama, baris pertama dikalikan dengan kan kita kan masih ingat yang mana perkalian matriks itu baik dalam ordo 2x2 itu perkalian matriks baris dan kolom, itulah kan. Jadi kita kalikan baris dengan kolom, yang mana baris pertama itu 1, 2 dan kolom pertama 1, 2 juga. Nah, seperti itu sampai seterusnya, sehingga A kuadrat atau A kali A itu bisa kita lihat matriksnya itu 5, 4, dan 6, 5. Kemudian A pangkat 3 itu seperti tadi, dikalikan sebuah matriks itu sampai 3 kali. Kemudian sama saja dengan perkalian sebuah matriks baris dengan kolom. Hanya saja ini sedikit agak sulit karena udah mengalihkan 3 buah matriks. Jadi perkalian tiga buah matriks itu bisa kita lihat, sehingga hasilnya 13, 14, 16, dan 17. Begitulah pemaparan tentang operasi matriks. Pemaparan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara yang di Dharma Harita yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian untuk selanjutnya itu kita serahkan kepada saudari Mutiara Siringringa untuk melanjutkan penyampaian materi diskusi selanjutnya. Terima kasih moderator. Ya, saya di sini akan melanjutkan materi matriks dalam sistem koordinat kartesius. Nah, yang pertama ada transformasi koordinat. Nah, matriks berasal dari transformasi koordinat di mana dalam 2 dimensi, misalnya titik yang dipilih dengan koordinat XY adalah ditransformasikan ke lokasi baru dengan koordinat X-aksen, Y-aksen. Nomor 2, transformasi koordinat sekuensial. Pengaruh penerapan 2 transformasi koordinat sekuensial pada sebuah titik R dapat diwakili oleh 2 matriks yang masing-masing mempresentasikan transformasi masing-masing. Akan tetapi, perlu berhati-hati bahwa matriks dikalikan dengan urutan yang benar karena perkalian matriks seringkali non-komutatif. Misalnya, untuk menemukan matriks yang mempresentasikan rotasi berlawanan arah jarum jam dengan 0 diikuti oleh refleksi dalam sumbu Y. Nomor 3 ada transformasi koordinat dalam 3 dimensi, contoh kimiawi. Dalam pembahasan teori, mari mempertimbangkan
bagaimana kita dapat menggunakan representasi matriks dari transformasi koordinat untuk mengarakterisasi bentuk-bentuk molekul, sesuatu yang sangat penting. Misalnya dalam mendeskripsikan gerakan-getaran dalam sebuah molekul untuk mencapai tujuan, hanya perlu mempertimbangkan transformasi linear dalam 3 dimensi yang menukar titik ekuivalen dalam molekul. Slide selanjutnya. Nah, saya juga membuat 2 soal. Nah, soal pertama ada pertimbangkan rotasi berlawanan arah jarum jam dari titik P di bidang SY tentang sumbu Z melalui theta, seperti digambar. Nah, pembahasannya, kita dapat menggunakan trigonometri sederhana untuk menghubungkan koordinat Q ke P dengan menyatakan koordinat kartesian dalam istilah kutub koordinat. Nah, X sama dengan gamma cos theta dan Y sama dengan sin alpha, dan Q menjadi X aksen sama dengan gamma cos theta tambah alpha dan Y aksennya sama dengan gamma sin theta ditambah alpha. Nah, jika sekarang kita menggunakan teorema penjumlahan untuk kosinus dan sinusnya, memperoleh ekspansinya X aksen sama dengan gamma cos theta tambah alpha sama dengan gamma cos theta cos alpha dikurang gamma sin theta cos alpha. X aksennya sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta. Nah, sekarang Y aksennya sama dengan gamma sin theta tambah alpha sama dengan gamma sin theta cos alpha dikurang gamma cos theta sin alpha. Y aksennya sama dengan X sin theta dikurang Y cos theta. Nah, transformasikan koordinatnya. XY sama dengan cos theta min sin theta cos theta. R aksennya sama dengan X aksen Y aksen. Notasi matriksnya, X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali XY. Maka hasil kali AR di sisi kanannya, X aksen Y aksen sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta, X sin theta ditambah X cos theta. Slide selanjutnya. Nah, ini soal nomor 2. Pertimbangan transformasi koordinat yang melibatkan refleksi pada sumbu Y. Seperti gambar, kita dapat melihat bahwa transformasinya terlihat perubahan pada tanda X dengan nilai Y tetapi tidak berubah. Jadi, titik yang ditransformasikan X akan memiliki, nah pembahasannya, kita dapat merepresentasikan transformasi ini dalam persamaan matriks R sama dengan CR. Nah, matriks C-nya sama dengan min 1, 0, 0, 1. Nah, ditransformasikan koordinat persamaan matriksnya, X aksen, Y aksen, sama dengan min X, Y dikali C11, C12, C21, C22 dikali XY. Nah, C11X ditambah C12Y sama dengan min X. Dan C12X ditambah C22Y sama dengan Y. Nah, jadi C11-nya sama dengan min 1, C12-nya sama dengan 0, C21-nya sama dengan 0, dan C22-nya sama dengan 1. Nah, persamaan matriksnya C sama dengan min 1, 0, 0, 1. Slide selanjutnya. Nah, kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang operasi matriks lanjutan. Transpose matriks. 1. Diketahui matriks B N kali M, kita dapat membuat transposisinya B transpose dengan menukar baris dan kolom. Jadi elemen ke IJ pangkat TH dari B menjadi elemen ke IJ pangkat TH dari B transpose. Jadi BIJ-nya itu sama dengan B transpose. Nah, nomor 2-nya, matriks konjugasi kompleks.
konjugasi kompleks dari setiap elemen matriks A menghasilkan matriks konjugasi kompleksnya A inverse IJ sama dengan AIJ inverse. Jika semua elemen A nyata, maka A inverse sama dengan A. Nah, nomor 3-nya, matriks transposisi konjugasi kompleks. Transposisi dari matriks konjugasi kompleks ditulis sebagai A plus dan didefinisikan sedemikian rupa sehingga A plus sama dengan A inverse transpose sama dengan A transpose inverse menjadi A plus IJ sama dengan A inverse IJ. Jika A inverse sama dengan matriks nyata, maka A plus sama dengan A transpose. Nah, nomor 4-nya, jejak matriks persegi. Jejak matriks persegi dari orde N dilambangkan dengan TRA. Didefinisikan sebagai jumlah dari elemen diagonalnya. Jadi TRA sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali A IJ. Misalnya matriks A sama dengan 1 min 1, 0, 2 min 3, 1, 1 min 4, 0, memiliki TRA sama dengan 1 dikurang 3 ditambah 0 sama dengan min 2. Karena transposisi matriks persegi meninggalkan diagonal tidak berubah. Kita melihat bahwa TRA sama dengan TRA transpose. Nah, nomor 5-nya ada matriks kofaktor. Nah, kofaktor dari suatu determinan yang pertama kita definisikan dicirikan dengan indeks baris dan kolom dengan cara yang hampir sama seperti kita mengarakterisasi elemen dalam matriks. Nah, determinan A sama dengan A11, A12, A21, A22 akan memunculkan 4 kofaktor. Ada A11, A12, A21, dan A22 yang dapat dikumpulkan bersama dalam matriks kofaktor B. Jadi matriks kofaktor B-nya sama dengan A11, A12, A21, A22 sama dengan A22, A21, A12, A11. Slide selanjutnya. Nah, di sini juga saya membuat contoh soal. Yang pertama ada tentukan transport dari matriks B sama dengan 1, 1, 3, 3, 4, 2. Dan C-nya sama dengan 0, min 18. B transpose-nya sama dengan 1, 3, 4, 1, 3, 2. Dan C transpose-nya sama dengan 0, min 1, dan 8. Nah, contoh soal yang nomor kedua, tentukan A tambah B transpose. A-nya sama dengan determinan 1, 2, 4, 3, dan B-nya sama dengan determinan 5, 6, 8, 7. Nah, A tambah B-nya sama dengan determinan 1 ditambah 5, 2 ditambah 6, 4 ditambah 8, dan 3 ditambah 7. Jadi A tambah B-nya sama dengan determinan 6, 8, 12, dan 10. Maka hasil A ditambah B transpose-nya sama dengan determinan A, jadi hasilnya A tambah B transpose-nya sama dengan A, 6, 12, 8, 10. Nah, sekian dulu dari matriks koordinat Kartesius. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator Ngeringo atas penyampaian hasil diskusi yang kita. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu saya sendiri akan menjelaskan terkait determinan sebagai hasil kali matriks persegi. Itu kami mendapatkan sebuah kesimpulan itu di mana untuk dua matriks persegi A dan B yang memiliki orde yang sama, itu kalau berarti orde yang sama itu berarti ordenya itu n kali n atau baris sama kolomnya itu sama, itu 3 kali 3, 2 kali 2, dan sebagainya. Maka berlaku dengan rumus nilai determinan AB ini akan sama dengan nilai determinan BA dan sama dengan nilai determinan A dikali determinan B. Nah, untuk pembuktian apakah rumus ini benar, kita akan mengambil sebuah sampel atau contoh di mana itu misalkan ada X, Y, Z itu adalah matriks persegi yang memiliki orde yang sama. Jadi ordenya itu 2 kali 2, di mana Z itu sama dengan XY.
Itu diketahui dalam soal. Kemudian untuk diketahui itu di sini bukan determinan X melainkan matriks X itu 3 min 2 4 sama min 1. Kemudian untuk determinan untuk matriks Y itu sama dengan 4 3 min 2 sama min 1. Kemudian yang ditanya itu determinan dari matriks Z. Seperti yang kita ketahui bahwasanya matriks Z itu sama dengan XY. Nah, untuk penyelesaian pertama itu kita akan melakukan perkalian matriks. Untuk perkalian matriks sendiri kan sudah dikatakan sebelumnya kalau itu baris kali kolom gitu. Kemudian Z sama dengan matriks Z itu sama dengan matriks X kali matriks Y. Diketahui bahwasanya matriks X itu 3 min 2 4 sama min 1 dikali dengan 4 3 min 2 sama min 1 itu matriks Y. Dikalikan dengan baris kali kolom sehingga nanti didapat hasilnya matriks Z itu nanti 16, 7, 18 sama 11. Dari ketahui matriks Z itu otomatis kita akan mencari determinan Z. Seperti yang dikatakan teman saya sebelumnya atau rekan saya sebelumnya, kalau determinan Z itu kemudian untuk mencari determinan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya itu A kali D dikurang B kali C, di mana A itu 16, D-nya di sini sebagai 11 itu 6 kali 11, kemudian B-nya itu 7 dan C-nya itu 18, jadi 7 kali 18 sehingga nanti didapat 176 dikurang 126 sama dengan 50. Nah, untuk penyelesaian pertama itu harus nanti untuk membuktikan rumus yang tadi itu yang determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B itu kita harus memakai penyelesaian kedua, itu memakai rumus di atas. Dimana kan yang di dalam soal kan diketahui kalau determinan Z itu sama dengan determinan XY. Kemudian berarti otomatis determinan X ini harus sama nilai dengan determinan X dikali determinan Y. Dimana kita harus determinankan matriks X, dimana 3 min 2 4 sama min 1 itu dideterminankan nanti hasilnya itu dapat 5. Determinan X sudah didapatkan, maka sama determinannya juga seperti itu, matriks Y-nya kita determinankan 43 min 2 sama min 1 itu nanti akan mendapatkan hasilnya 10 dan hasil akhirnya itu 50. Jadi otomatis penyelesaian pertama sama penyelesaian kedua itu sama sehingga terbukti bahwa rumus tersebut benar. Oke, untuk materi selanjutnya kita serahkan kepada Anggi Nurosana. Pada Anggi dipersilahkan. Matrik khusus dan jenis-jenis matrik khusus. Matrik khusus terdapat di antaranya adalah matriks nol, matriks bujur sangkar, matriks diagonal, matriks satuan, matriks skalar, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, matriks simetris, matriks antisimetris, matriks diagonal, dan matriks Hermitian. Berikut ini diberikan beberapa jenis matriks selain matriks kolom dan matriks baris. Matriks nol adalah matriks yang semua elemennya adalah nol. Sifat-sifatnya 1. A tambah 0 sama dengan A. Jika ukuran matriks A sama dengan ukuran matriks 0. 2. A inverse 0 sama dengan 0. Begitu juga 0 inverse A sama dengan 0. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Barisan elemen 2, 1, 1, 2, 2, 2, barisan elemen A11, A22, A33, dan seterusnya. Disebut diagonal utama dari matriks bujur sangkar A tersebut. Contoh, matriks berukuran 2 kali 2. A sama dengan 1, 0, 2, 3. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utamanya 0. Contoh, A sama dengan 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Matriks satuan identity adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya adalah 1. Contoh, A sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Sifat-sifat matriks identitas. 1. A inverse 1 sama dengan A. 2. Inverse 1 inverse A sama dengan 1A. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemennya sama tetapi bukan 0 atau 1. Contoh, A sama dengan 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4. Matriks segitiga atas atau upper triangular adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal elemennya adalah 0. Contoh, A sama dengan 1, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 1. Matriks segitiga bawah atau lower triangular adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal elemennya adalah 0. A sama dengan 1, 0, 0, 0, 4, 2, 0, 0,
1, 2, 3, 0, 1, 3, 2, 1. Matriks simetris adalah matriks bujur sangkar yang elemennya simetris secara diagonal. Dapat juga dikatakan bahwa simetris adalah matriks yang transposenya sama dengan dirinya sendiri. A sama dengan 0, 1, min 3, 0, min 1, 0, 4, 2, 3, min 4, 0, min 1, 0, 2, 1, 0, maka A transposenya sama dengan 0, min 1, 3, 0, 1, 0, min 4, min 2, min 3, 4, 0, 1, 0, min 2, min 1, 0. Selanjutnya, matriks antisimetris adalah matriks transposenya adalah negatif dari matriks tersebut. Maka A transpose sama dengan min A, dan AIJ sama dengan min AIJ. Elemen diagonal utamanya adalah 0. Contoh, A sama dengan 0, 1, min 3, 0, min 1, 0, 4, 2, 3, min 4, 0, min 1, 0, 2, 1, 0. Maka A transposenya adalah 0, min 1, 3, 0, 1, 0, min 4, min 2, min 3, 4, 0, 1, 0, min 2, min 1, 0. Matriks triadiagonal adalah matriks bujur sangkarnya semua elemen-elemennya sama dengan 0, kecuali elemen-elemen pada diagonal utama, serta samping kanan kirinya. Contoh, A sama dengan 1, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 2, 3, 4, 0, 0, 4, 5. Matriks Hermitian. Matriks bujur sangkar A sama dengan AIJ dengan elemen-elemen bilangan kompleks dinamakan matriks Hermitian. Jika A inverse sama dengan A atau matriks bujur sangkar A disebut Hermitian jika AIJ sama dengan AIJ. Dengan demikian jelas bahwa elemen-elemen diagonal dan matriks Hermitian adalah bilangan-bilangan real. Contoh, A sama dengan 2, 5 tambah I, 5 kurang I, 3. Maka 2, 5 kurang I, 5 tambah I, 3. Dengan A sama dengan 2, 5 tambah I, 5 kurang I, 3. Selanjutnya, yang saya ambil soal nomor 2. Jika matriks A seperti di bawah ini, maka determinan A adalah optionnya A tambah B kali 4A kurang B. B, 4A tambah 4B kali A kurang B. C, 4A tambah 2B kali 4A tambah B. D, 4A tambah 4B dikali 4A kurang 2B. E, 4A tambah B dikali 4A dikurang 2B. Pembahasannya, determinan A sama dengan 4A, 2 kurang 4B, 2 sama dengan 4 A2 kurang B2. Determinan A sama dengan 4 dikali A tambah B dikali A kurang B. Maka determinannya sama dengan 4A tambah 4B dikali A kurang B. Jawabannya B. Selanjutnya, saya mengambil soal nomor 3. Jika diketahui A sama dengan 1, 2, 3, B 3, 3, 1, dan C 7, 5, min 3. Jika A, B, dan C segaris, perbandingan AB banding BC sama dengan optionnya A 1 banding 2, B 2 banding 1, C 2 banding 5, D 5 banding 7, E 7 banding 5. Pembahasannya, AB sama dengan B kurang A sama dengan 3, 3, 1 kurang 1, 2, 3 sama dengan 2, 1, min 2. Besar AB sama dengan akar 22 tambah 12 tambah min 2 kali 2 sama dengan 3. BC sama dengan C kurang B sama dengan 7, 5, min 3 dikurang 3, 3, 1 sama dengan 4, 2, min 4. Besar BC sama dengan akar 42 tambah 22 tambah min 4 kali 2 sama dengan 6. Jadi perbandingan AB banding BC sama dengan 3 banding 6. Diperkecil menjadi 1 banding 2. Jawabannya A. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi Nur Hasana yang telah menyampaikan hasil diskusi
kita terkait materi yang telah dibahas. Baiklah, untuk selanjutnya itu saya sendiri yang akan menyampaikan materi terakhir terkait himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, di sini diketahui bahwasanya jika suatu persamaan linear itu seperti yang terdapat pada layar itu namanya persamaan linear. Nah, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk matriks yang seperti yang kita lihat di layar. Itu setiap variabel A itu disatukan sama variabel A-nya. Jadi A11, A12, A13 dan seterusnya. Dan begitu juga berlaku untuk variabel X. Variabel X juga disatukan di X1, X2, X3 dan juga hasilnya itu juga disatukan menjadi B1, B2, B3. Nah, yang variabel A ini disimbolkan sebagai A besar, sedangkan untuk variabel X itu disimbolkan sebagai X besar dan yang B disimbolkan sebagai B besar. Nah, dari yang tadi itu didapatkan sebuah persamaan di mana AX itu sama dengan B. Dapat untuk mencari variabel X, kita harus memindah A ke sebelah kanan. Jadi persamaannya itu X sama dengan B per A. Tapi persamaan seperti ini tidak berlaku pada matriks, sehingga persamaannya itu dirubah menjadi X sama dengan A inverse dikali B. Nah, A inverse-nya akan jika dijabarkan nanti rumusnya menjadi seperdeterminan A dikali A join A dikali B. Itu nanti berlaku, jadi persamaan yang kita pakai itu adalah X sama dengan A inverse dikali B. Oke, baiklah, untuk selanjutnya nah, ada sebuah catatan di mana apabila nilai dari determinan A itu tidak sama dengan 0, tapi salah satu nilai B-nya itu ada yang 0, maka otomatis seluruh nilai B itu sama dengan 0. Kemudian untuk salah satu untuk menyelesaikannya itu cuma ada satu cara, di mana karena nilai determinan A itu tidak sama dengan 0 dan nilai B itu 0 semuanya, otomatis nilai X-nya juga ikutan 0, baik X1, X2 maupun X3 itu harus 0. Jadi akan 0. Itu berlaku jika nilai determinan A-nya tidak sama dengan 0 dan nilai B-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua juga ada catatan di mana jika nilai determinan A-nya itu sama dengan 0 dan B-nya itu juga sama dengan 0, otomatis A inverse-nya itu tidak bisa ditentukan. Ya, karena tadi nilai determinan A-nya itu sama dengan 0 dan yang B-nya juga sama dengan 0. Jadi seperti itu. Kita akan masuk ke contoh di mana ditentukan nilai X dan Z dari persamaan berikut. Jadi di sini sudah tertera persamaan linear. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jika ada persamaan linear kita harus merubahnya ke persamaan matriks. Jadi yang variabel konstanta itu disatukan dengan konstanta, yang variabel X, Y, Z itu disatukan, kemudian yang hasil juga disatukan. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita harus mendeterminankan matriksnya. Cara mendeterminankan matriks ordo 3 kali 3 itu kita juga akan mengikutkan kolom pertama dan kedua seperti yang terlihat di layar. Jadi nanti hasil determinannya itu sama dengan min 40. Kemudian setelah itu selanjutnya kita akan mencari nilai adjoint, di mana nilai adjoint ini nanti hampir sama dengan determinan, tapi ada sedikit perbedaan. Dan nanti hasilnya ini di sini akan min 10, 14, 2, 5, min 11, 7, 5, 13, dan min 1. Yang di sampingnya dikali plus itu memang adalah syarat-syarat untuk mendapatkan nilai dari adjoint. Yang pertama itu yang min 10 dikalikan dengan positif, 14 dikalikan dengan negatif, 2 dikalikan dengan positif, 5 dikalikan dengan min 11 dikalikan dengan positif, 7 dikalikan dengan min, 5 dikalikan dengan plus, 13 dikalikan dengan min 1 dikalikan dengan plus. Itu memang seperti silang-silang gitu perkaliannya. Jadi didapatlah adjointnya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu rumusnya X sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A dikali B. Nah, X tadi kan itu kan melambangkan variabel variabel X, Y, Z. Karena kita juga disuruh mencari nilai X dan Y dan Z. Kemudian sama dengan min 1 per 40, min 40. Min 40 tadi itu kan determinan A. Kemudian adjointnya didapatkan min 10, min 5, 5, min 14, min 11, min 13, 2, min 7, dan min 1. Dan yang min 9, 14, 4 itu adalah B-nya. Dan kita akan melakukan perkalian matriks antara adjoint A dengan B. Hasil dari kemudian cara perkalian matriks kan baris kali kolom. Kemudian kita kalikan, maka didapat nanti hasilnya itu 40, min 80, dan min 120. Nah, yang min 1 per min 40 ini nanti
40 yang sebelah itu, yang hasil perkalian antara adjoint A dengan B itu dibagi dengan min 40. Jadi 40 dibagi min 40, min 80 dibagi dengan min 40, min 120 dibagi dengan min 40. Maka nanti dapatlah hasilnya itu min 1, 2, dan 3. Jadi X sama dengan min 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Otomatis maka nilainya, kan tadi nilai X, Y, Z itu didapat min 1, 2, dan 3. Oke, mungkin sekian dari penyampaian diskusi terkait himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Oke, saya selaku moderator, apabila ada kesalahan terhadap hasil diskusi kami pada hari ini, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.